Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Dwi Arini, NIM 175221147. Nanti saya akan mempresentasikan hasil proposal saya. Nah, untuk proposal saya nanti berjudul tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian etis auditor. Studi kasusnya nanti ada di kantor akuntan publik di Jawa Tengah. Nah, untuk bab 1 nanti yang pertama yaitu tentang latar belakang. Kita ketahui di situ bahwa auditor itu kan merupakan profesi yang hidup di lingkungan bisnis yang eksistensinya nanti dari waktu ke waktu kan semakin diakui. Nah, terus untuk profesi auditor di sini itu mendapatkan kepercayaan dari publik untuk membuktikan tentang kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Auditor diharapkan mampu menghadapi berbagai tekanan yang muncul dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya dengan sikap yang profesional. Auditor di sini itu berhubungan dengan penilaian etis auditor atau judgement itu berhubungan sekali dengan etika dan berperilaku etis. Nah, di situ mengharuskan auditor untuk memiliki kemampuan dalam memahami pokok-pokok persoalan muncul yang berkaitan dengan etika. Di Indonesia juga terjadi kasus-kasus malapraktik bisnis, misalnya itu kasus audit PT Telkom oleh kantor akuntan publik Edi Pianto dan rekan-rekan. Nah, dalam kasus ini itu laporan keuangan auditan PT Telkom itu tidak diakui oleh Securities Exchange Commission. Atas peristiwa tersebut, audit ulang diminta untuk dilakukan oleh kantor akuntan publik yang lainnya. Untuk identifikasi masalahnya yaitu adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menjadikan penelitian ini itu dilakukan untuk menguji kembali konsistensi dari teori dan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya untuk rumusan masalah ada 7. Yang pertama, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap penilaian etis auditor? Yang kedua, apakah komitmen profesional itu berpengaruh terhadap penilaian etis auditor? Yang ketiga, apakah tingkat religiusitas itu berpengaruh terhadap penilaian etis auditor? Yang keempat, apakah orientasi etis itu berpengaruh terhadap penilaian auditor? Yang kelima, apakah budaya organisasi itu berpengaruh terhadap penilaian etis auditor? Dan yang keenam, apakah iklim etika itu berpengaruh terhadap penilaian etis auditor? Dan yang ketujuh, itu apakah kesadaran reputasi berpengaruh terhadap penilaian etis auditor? Untuk bab 2 nanti terdiri dari kajian teori. Yang pertama ada teori perilaku terencana. Teori ini fokus utamanya dari teori ini itu sama seperti teori reason action, yaitu intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Intensi itu dianggap dapat melihat faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Yang kedua ada teori moral kognitif. Teori Kohlberg menyatakan bahwa ethical orientation diperoleh melalui suatu proses berpikir dan berpendapat. Sebuah kejadian penting akan menolong masyarakat untuk meningkatkan moralnya dan ini itu tercermin dari pengalaman konfliknya dalam menjelaskan opini mereka ketika mereka berinteraksi dengan seseorang. Selanjutnya untuk kerangka berpikirnya ini bisa dilihat di sini bahwa kerangka berpikirnya ada variabel independen dan dependen. Sebelah kiri variabel independen ada 7, ada budaya organisasi, komitmen profesional, tingkat religiusitas, orientasi etis, budaya individu, iklim etis, dan reputasi. Dan untuk variabel dependennya di sini adalah penilaian etis dari auditor. Ada perumusan hipotesis. Yang pertama itu pengaruh budaya organisasi terhadap penilaian etis auditor. Wawo dan kawan-kawan menemukan bahwa budaya organisasi melalui komitmen profesional mempengaruhi pertimbangan etis auditor dalam mengambil keputusan.
Sementara penelitian dari Purba dan Zulaika 2011 menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak mempengaruhi pertimbangan etis auditor. Jadi H1-nya yaitu budaya organisasi berpengaruh terhadap penilaian etis auditor. Yang kedua adalah pengaruh komitmen profesional terhadap penilaian etis auditor. Penelitian dari Raja Mutlar and de Zur 2001 menemukan bahwa komitmen profesional memiliki hubungan terhadap pertimbangan bagi seseorang auditor dalam mengambil keputusan etis. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Ostermark 2012 menunjukkan bahwa komitmen profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor dalam mempertimbangkan keputusannya. Jadi untuk H2-nya, komitmen profesional berpengaruh terhadap penilaian etis auditor. Ketiga yaitu pengaruh tingkat religius terhadap penilaian etis auditor. Walker 2012 dan Alter 2013 menemukan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh signifikan terhadap penilaian etis auditor. H3-nya yaitu tingkat religiusitas berpengaruh terhadap penilaian etis auditor. Keempat yaitu pengaruh orientasi etis terhadap penilaian etis auditor. Barnett dan kawan-kawan menyebutkan bahwa orientasi etis merupakan faktor utama yang menjelaskan perbedaan dalam penilaian etis individu. Barnett dan kawan-kawan juga menyebutkan bahwa orientasi etika merupakan salah satu faktor yang kuat dalam menjelaskan penilaian etis individu dalam dilema yang tidak etis. Untuk H4 yaitu orientasi etis berpengaruh terhadap penilaian etis auditor. Yang kelima, pengaruh budaya individu terhadap penilaian etis auditor. Wang Lu dan Liu menemukan bahwa seseorang individu budaya menilai moralitas dalam arti konsep hak dan keadilan berdasarkan penilaian dan kesetaraan. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa budaya mempengaruhi kesadaran moral individu dan penilaian moral selama proses pengambilan keputusan etis. Jadi H5-nya yaitu budaya individu berpengaruh terhadap penilaian etis auditor. Keenam, pengaruh iklim etika terhadap penilaian etis auditor. Martin dan Julie menemukan bahwa iklim etika merupakan faktor kritis yang mempengaruhi perspektif petugas tentang bagaimana mereka organisasi tersebut itu menekankan aspek etika bisnis dan mendorong kerja etis petugas perilaku. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa iklim etika itu mempengaruhi individu dalam lingkungan pekerjaan. Jadi untuk penurunan hipotesis H6, iklim etika berpengaruh terhadap penilaian etis auditor. Pengaruh reputasi kemandirian terhadap penilaian etis auditor. Kegagalan audit dan akuntansi yang terjadi bukan disebabkan oleh kurangnya auditor kompetensi, tetapi karena kurangnya kemandirian. Studi yang ada menunjukkan klien itu bahwa tekanan itu mempengaruhi auditor, menyebabkan mereka mengkompromikan independensi mereka dan membuat penilaian yang tidak etis. Untuk penurunan hipotesisnya yaitu reputasi kemandirian berpengaruh terhadap penilaian etis auditor. Untuk bab 3 di sini yaitu metodologi penelitiannya. Untuk waktu dan wilayah penelitiannya yaitu di beberapa kantor akuntan publik di wilayah Jawa Tengah. Untuk jenis penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini nanti menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Untuk populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, untuk populasinya nanti seluruh auditor yang bekerja di kantor akuntan publik di Provinsi Jawa Tengah. Untuk pengambilan sampel nanti menggunakan
convention sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pada ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkannya. Untuk data dan sumber datanya, ini nanti untuk data yaitu data primer. Untuk sumber datanya diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada para auditor yang bekerja di berbagai kantor akuntan publik di Jawa Tengah. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan survei. Jadi nanti penelitian ini langsung datang ke kantor akuntan publik di Jawa Tengah untuk melakukan survei atau melakukan penyebaran kuesioner kepada responden. Selanjutnya tentang definisi operasional variabelnya. Yang pertama, budaya organisasi. Untuk definisinya tentang konsep pengungkapan mengenai keyakinan dan nilai-nilai yang didistribusikan secara luas dalam organisasi untuk memahami suasana di dalamnya. Untuk indikator pengukurnya dikembangkan oleh Hofstede ada 4. Yang pertama, kekuatan jarak. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian. Yang ketiga, individualisme dan kolektivisme. Yang keempat, maskulinitas feminitas telah mengubah keduanya. Yang kedua, komitmen profesional. Untuk definisinya, komitmen profesional itu sebagai cinta yang dibentuk oleh seseorang individu dalam profesinya. Komitmen profesional juga diartikan sebagai intensitas identifikasi dan keterlibatan individu dalam profesionalnya. Untuk pengukuran variabelnya dikembangkan oleh Myers, yaitu ada 3 dimensi. Yang pertama, affective komitmen profesional. Yang kedua, profesional komitmen berkelanjutan. Yang ketiga, komitmen normatif profesional. Selanjutnya adalah tingkat religiusitas. Tingkat religiusitas berkaitan dengan kesadaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk indikator pengukurannya ada 5. Yang pertama, keyakinan ideologis. Yang kedua, pengalaman agama. Yang ketiga, pengalaman beragama. Yang keempat, ilmu agama. Dan yang terakhir adalah konsekuensi. Yang keempat adalah orientasi etis. Menurut Sullivan 2007, orientasi etika diartikan sebagai internal individu yang kecenderungan terhadap satu perspektif baik teologi maupun deontologi. Untuk variabel pengukurannya, pengukuran orientasi etika seperti etika position questionnaire dikembangkan oleh Forsey pada tahun 1980. Yang kelima yaitu budaya individu. Menurut Hofstede, budaya adalah sekumpulan norma, nilai, dan kepercayaan suatu kelompok tertentu yang dimiliki bersama oleh anggotanya. Untuk indikator pengukurannya yaitu kuesionernya itu didasarkan pada 10 item yang mengukur individualisme dan nilai kolektivisme. Keenam ada iklim etika. Victor dan Callen 1987 mengemukakan bahwa iklim etika dalam organisasi dipengaruhi oleh perilaku moral anggota mereka, terutama dewan direksi mereka. Untuk indikator pengukuran kuesionernya itu didasarkan pada 10 item ukuran perspeksi manajemen tentang etika iklim di sektor publik. Ketujuh ada reputasi kemandirian. Reputasi kemandirian ini merupakan suatu aset yang paling berharga dalam profesi auditing. Ini memungkinkan untuk menjalankan perannya dan mempertahankan eksistensinya. Kegagalan audit dan akuntansi yang terjadi bukan disebabkan oleh kurangnya auditor kompetensi, tetapi karena kurangnya kemandirian. Untuk indikator pengukurannya, pertama, unidimensi skala dinilai menggunakan analisis faktor konfirmatori. 8 yaitu penilaian etis auditor. Menurut Han dan Vital, penilaian etis auditor diartikan sebagai suatu keyakinan terhadap alternatif keyakinan yang paling etis dari beberapa alternatif. Untuk variabel penilaian etis ini diukur dengan mengadopsi penelitian Doug
kelas dengan memberikan 5 contoh kasus yang menggambarkan masalah etika itu terjadi pada akuntan publik. Untuk teknik analisis datanya nanti menggunakan statistik deskriptif. Di situ nanti ada uji reliable, uji validitas, uji asumsi klasik dan lain-lainnya. Dan juga untuk perumusan hipotesisnya nanti, penelitian ini menggunakan persamaan analisis regresi linier berganda. Sekian presentasi proposal dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.